Kali ini saya akan bahas film yang berjudul The Man Who Knew Infinity. Film ini mengisahkan kisah nyata ilmuwan matematika dari desa terpencil di India. Dia bernama Ramanujan. Dengan keadaan serba kekurangan, dia berjuang mematenkan hasil pemikiran jeniusnya di bidang rumus matematika. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk. Pada tahun 1914, di sebuah desa Madras, India, terdapat seorang pria bernama Ramanujan. Pada saat itu, dia memiliki kehidupan yang sangat kekurangan. Namun, meskipun miskin, ia memiliki keistimewaan berpikir yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu setiap harinya untuk menuliskan rumus-rumus yang terlintas di kepalanya. Baginya, kumpulan angka-angka itu adalah seni dan harus dituangkan. Dia sudah banyak menuliskan rumus-rumus yang belum terpecahkan di masa itu. Namun, hasil rumus-rumusnya tidak diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan, dia malah dianggap gila oleh tetangganya. Di sisi lain, meskipun Ramanujan sangat pintar, dia sangat sulit mendapatkan pekerjaan di daerahnya. Dikarenakan dia tidak mempunyai kenalan orang dalam. Ramanujan setiap hari hidup bersama ibu dan istrinya. Meskipun istrinya tidak paham dan mengerti apa yang selama ini ditulisnya, istrinya tetap setia dan selalu mendukungnya. Setelah kesana kemari mencari pekerjaan, akhirnya Ramanujan diterima di sebuah madrasah sebagai juru akuntansi. Di suatu hari, saat Ramanujan mengerjakan tugasnya, bosnya melihat Ramanujan sedang mengerjakan sebuah hitungan tanpa menggunakan alat berhitung. Karena tidak percaya dengan hasil hitungan Ramanujan, bosnya menghitung kembali, hasilnya memang sangat benar. Yang membuat si bos lebih kagum lagi saat melihat Ramanujan mengerjakan hitungan yang sangat rumit menggunakan rumus buatannya sendiri. Bosnya melihat ada bakat terpendam dari dalam diri Ramanujan, hingga akhirnya dia disuruh pergi ke Inggris untuk menunjukkan hasil rumus buatannya kepada para ilmuwan di sana. Bosnya juga memberitahu jika Ramanujan hanya memperlihatkan rumus buatannya ke daerah asalnya, hal itu akan sia-sia, karena SDM dan tingkat kecerdasan masyarakat di daerahnya sangatlah rendah. Hingga mereka tidak akan paham dan mengerti rumus-rumus buatannya. Akhirnya, Ramanujan memutuskan untuk mengirim surat yang isinya adalah salah satu rumus hasil pemikirannya ke sebuah universitas di Inggris. He single-handed Tripos. He turned over hundreds of kings, prime minister. Sampai akhirnya, tulisan Ramanujan diterima oleh Profesor Hardy yang merupakan profesor di Universitas Cambridge. Saat Prof. Hardy mengetahui surat tersebut dari India, dia meletakkan kembali surat tersebut. Karena Prof. Hardy sangat tahu bahwa desa Madras memiliki SDM yang sangat rendah. I beg to introduce myself, Accounts Department. Not a problem. Dad. Selanjutnya, pada saat Prof. Hardy bermain tenis bersama temannya yang bernama Littlewood, dia menceritakan bahwa ada orang India dengan percaya diri mengirimkan surat penemuan rumus kepadanya. Prof. Hardy mengira bahwa Littlewood lah yang mengerjain dirinya dengan cara mengirim surat palsu padanya. Namun, Littlewood langsung membantahnya dan surat itu memang benar-benar dari India. Simply don't know what you're talking about. I don't know how to get this into your ears you're talking about involved. Mendengar pernyataan Littlewood, Prof. Hardy bergegas membaca lagi rumus-rumus yang diterimanya. Saat itu, Prof. Hardy sangatlah kaget karena melihat orang India mampu menuliskan rumus-rumus dengan tepat. Akhirnya, setelah berunding dengan Littlewood, Ramanujan pun dikirimi undangan untuk datang ke Universitas You have Cambridge. the imagination to... Rather flattered you thought I did. There seems to be a letter for you. Rich England. Hardy. Namun, Ramanujan tidak direstui oleh ibunya untuk berangkat ke sana. Sang ibu sangat berkeyakinan bahwa Ramanujan dan keluarganya adalah keturunan Brahmin. Jadi, mereka dilarang untuk menyeberang laut. Namun, berkat bantuan dari istrinya, akhirnya Ramanujan diizinkan untuk berangkat ke sana. Ibunya hanya berpesan saat di Inggris, dia tidak boleh memakan makanan yang berasal dari hewan. Hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat desa tersebut. Please look after each other while I'm gone. Never forget your prayer, not pollute yourself. Never want to come. I could never.
Setelah sampai Inggris, Ramanujan diterima oleh Profesor Hardy dan Littlewood. Dia diterima dengan sangat biasa saja. Profesor Hardy hanya mengatakan bahwa besok Ramanujan harus datang ke ruangan miliknya. Trinity, Mr. Am I pronouncing that properly? Very well. Tomorrow, my rooms. Hello? Esoknya, saat pertemuan, Ramanujan memberikan rumus ciptaannya kepada mereka. Mereka dibuat terkejut dengan rumus-rumusnya, karena semuanya sangatlah valid. Namun kendala dari rumus tersebut adalah sangat susah untuk digunakan, karena rumus tersebut masih dalam keadaan mentah dan harus diterjemahkan. Prof. Hardy menyuruh Ramanujan untuk mengikuti perkuliahan, supaya tulisan yang dihasilkan bisa bersifat formal. Awalnya Ramanujan menolak karena tujuannya datang ke Inggris hanya untuk mempublikasikan penemuan rumusnya. Namun setelah diterangkan bahwa untuk melakukan sebuah publikasi karya harus diterjemahkan dan dijabarkan secara ilmiah. Dengan berat hati, akhirnya Ramanujan menyetujui permintaan tersebut. With all the function, which exactly. Funny. Lifetime. Esoknya, Ramanujan mulai mengikuti perkuliahan bersama Profesor Howard. Di hari pertama kuliah, Ramanujan terlalu fokus mengamati tulisan Prof. Howard, sehingga membuat dirinya lupa mencatat apa yang diterangkan. Hal itu membuat Prof. Howard marah dan menyuruhnya untuk mengerjakan soal yang belum selesai dia terangkan. Dengan percaya diri, Ramanujan langsung mengerjakan soal dengan cepat dan benar. Prof. Howard pun dibikin bingung dengan jawaban Ramanujan yang benar tanpa menggunakan rumus apapun. Hal itu membuat Prof. Howard malu dan tidak terima. Bahkan jam perkuliahan langsung dibubarkan. Saat Ramanujan hendak meninggalkan kelas, Ramanujan dicegat oleh Prof. Howard. Dia diancam supaya tidak mencari muka dan sok pintar. You don't belong here and you couldn't tell myself. Get out! Kemudian Prof. Hardy mengetahui kejadian yang dialami oleh Ramanujan. Profesor Hardy mengatakan bahwa perkuliahan yang diajar oleh Prof. Howard memang tidak ada yang spesial. Tapi Ramanujan harus tetap mengikuti perkuliahan supaya bisa mempelajari cara menulis rumus secara ilmiah, agar penemuannya bisa dipublikasikan. Prof. Hardy juga memberikan saran kepada Ramanujan supaya bersikap biasa seperti murid lainnya. I think you are in there. What they had in common, what I see all through your notebooks. Attend your lectures. Don't keep doing your proofs. So with me. Esoknya Ramanujan kembali mengikuti perkuliahan Profesor Howard. Kali ini Ramanujan bersikap pura-pura goblok. Hari demi hari dilewati Ramanujan dengan belajar pembuktian rumus miliknya. Namun Ramanujan masih sangat kesulitan karena rumus yang dia kerjakan masih disuruh untuk terus menyederhanakan. Hal ini dikarenakan pemikiran Ramanujan terlalu tinggi, sehingga dia kesulitan untuk menurunkan tata cara penyelesaian masalah seperti manusia pada umumnya. Di saat Ramanujan sudah mulai bingung melakukan pembuktian, Prof. Hardy ternyata diam-diam sudah membantunya mengerjakan rumus yang dia ciptakan, dan rumusnya sudah dipublikasikan oleh Profesor Hardy, dan hal itu membuat Ramanujan bahagia kegirangan. Bahkan kabar publikasi rumus ciptaan Ramanujan sudah tersebar ke negeri India. Ibunya sangat bangga dengan keberhasilan Ramanujan, sedangkan istrinya tampak kecewa karena Ramanujan tak kunjung membalas suratnya. Kemudian Ramanujan dan Profesor Hardy bertemu untuk membahas kinerja Ramanujan yang belum berhasil melakukan pembuktian sendiri. Bahkan ada kesalahan rumus yang dilakukan Ramanujan saat ingin mempublikasikan rumus bilangan prima. Hal itu membuat Ramanujan marah. Dia menganggap bahwa Profesor Hardy terlalu mengekang dirinya. Ramanujan juga menyinggung pemikiran Profesor Hardy mengenai peraturan institusi yang dulunya dianggap tidak penting. Namun sekarang dia diharuskan untuk mengikuti setiap aturan. Ramanujan juga mengatakan bahwa kebutuhan yang dia tanggung tidak sedikit, apalagi dia sudah memiliki seorang istri. Pernyataan yang dilontarkan Ramanujan seketika menyadarkan Profesor Hardy. Dia merasa egois dan terlalu berlebihan melakukan Ramanujan. Hal ini dikarenakan sifat Profesor Hardy yang selama ini kurang peka terhadap sekitar. Dia hanya berambisi terhadap angka dan matematika. Bahkan Profesor Hardy tidak mau menikah saking senangnya dengan dunianya sendiri. Even see the bruises on my face. Wife, Mr. Hardy.
Setelah kejadian itu, Ramanujan mulai menunjukkan perubahannya, hingga dia bisa menjelaskan rumus penemuannya dengan sangat detail. Bahkan Ramanujan berhasil menyelesaikan pembuktian mengenai rumus partisi. Melihat perkembangan Ramanujan, akhirnya Profesor Hardy melakukan uji rumus yang sudah diciptakan Ramanujan kepada Mayor McMahon. Jadi, Mayor McMahon ini adalah pemimpin bidang kombinatorika di Universitas Cambridge. Mayor McMahon menantang Ramanujan untuk mencoba rumusnya dengan memasukkan angka partisi yang jumlahnya besar. Dengan bantuan Profesor Hardy, akhirnya Ramanujan berhasil membuktikan rumusnya, yang hasilnya bisa sama atau mendekati dengan cara manual. Hal itu membuat Mayor McMahon terkagum-kagum. What's your formula giving you? 3,978,000,000. You're closing 2%. I'll be May I introduce you to Ramanujan? Esoknya, Ramanujan merasakan sakit yang luar biasa, sehingga membuat tubuhnya semakin lemah. Setelah diperiksa dokter, Ramanujan divonis mengidap tuberkulosis atau paru-paru. all the early signs that you're a breeding ground for infection. Selama di Inggris, Ramanujan selalu menanti surat dari ibu dan istrinya. Suatu ketika, istrinya mengetahui sebuah rahasia di mana selama ini ibunya tidak mengirimkan surat yang dia tulis untuk Ramanujan. Sang ibu tidak ingin menantunya mendatangi Ramanujan. Ibunya khawatir jika menantunya pergi menyusul Ramanujan, dia dan Ramanujan akan menetap di Inggris dan meninggalkannya sendiri di rumah. Di sisi lain, Ramanujan yang sudah sangat merindukan istrinya memutuskan untuk pulang ke India. Namun, saat sudah berada di sebuah kereta, Ramanujan pingsan karena penyakit paru-parunya kambuh, hingga dia harus dirawat di rumah sakit. Saat mendengar kabar bahwa Ramanujan terbaring di rumah sakit, Profesor Hardy langsung datang menjenguknya. Pada saat itu, hanya Profesor Hardy lah yang setia menemani Ramanujan selama koma berhari-hari, hingga akhirnya Ramanujan mulai tersadar. Setelah tersadar, Ramanujan mengatakan sebuah kalimat yang cukup mengejutkan. Dia mengatakan bahwa istrinya telah melupakannya. Hal ini cukup membuktikan bahwa orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kesetiaannya tidak perlu diragukan. Di sisi lain, Profesor Hardy sangat mencemaskan kesehatan Ramanujan. Dia ingin memberikan apa yang selama ini dicita-citakan Ramanujan. Akhirnya, Profesor Hardy mengajukan Ramanujan untuk menjadi Fellow Royal Society. Jadi, Fellow Royal Society adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada orang yang dianggap telah berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan. Dalam mengajukan Ramanujan menjadi fellow, tantangannya sangatlah besar. Selain Ramanujan belum lama berkecimpung di dunia kampus, Ramanujan bukanlah orang asli penduduk Inggris, sehingga dia tidak mendapat dukungan dari profesor lainnya. Kemudian Profesor Hardy mulai membuka sidang pengajuan fellow Ramanujan dengan menjelaskan rumus-rumus efektif yang sudah dibuat selama ini di depan para profesor. Profesor Hardy dalam presentasinya juga menjelaskan cara berpikir Ramanujan yang menyatakan bahwa rumus-rumus yang dia ciptakan sebenarnya bukan dari dirinya sendiri, melainkan dia hanya sebagai perantara Tuhan untuk menulis dan menyebarkannya. Ramanujan tidak pernah menganggap bahwa dia sudah menciptakan rumus, tapi dia menganggap bahwa dirinya hanya menemukan, karena sebenarnya semua rumus sudah ada. Hanya saja siapa yang mau mempelajari dan menemukan, dialah yang berhak mendapatkan apresiasi. They already exist, for only the very brightest to find and prove. In the end, Siddha, to quest let alone God. Dengan melihat kemampuan dan prestasi yang sudah dilakukan oleh Ramanujan, akhirnya para profesor di Universitas Cambridge memutuskan untuk menyetujuinya. The finest mind I've seen. Its name is Ramanujan. Setelah itu, Ramanujan mendapat surat bahwa dia sudah menjadi fellow dari Royal Society berkat bantuan Profesor Hardy. Setelah keadaan Ramanujan semakin membaik, Ramanujan kembali ke kampus untuk menghadiri acara pengangkatan dirinya sebagai fellow Royal Society. I, John, elected college. Shiniva elected fellow. Setelah mendapat gelar penghargaan, Ramanujan memutuskan untuk segera kembali ke negara asalnya untuk menemui ibu dan istrinya. Saat berpamitan dengan Profesor Hardy, Ramanujan berjanji untuk segera kembali ke Inggris untuk meneruskan kerjasamanya. Perhaps when we meet again, I will miss you, my friend. I will miss you.
I want a letter with you with all back to us in a year's time. Setahun kemudian setelah kepulangan Ramanujan, tiba-tiba Profesor Hardy mendapat sebuah kabar di mana Ramanujan sudah meninggal dunia yang disebabkan penyakit paru-parunya. Kabar kematian Ramanujan meninggalkan luka yang mendalam untuk Profesor Hardy karena dia sudah menganggap Ramanujan sebagai orang yang berhasil mengubah cara berpikirnya, dan tentunya karena jasa Ramanujan yang sangat menginspirasi dan berpengaruh terhadap perkembangan ilmu matematika. Selain menemukan rumus partisi, salah satu rumus yang dia temukan pada tahun 1976 saat diteliti lebih dalam, rumus tersebut berfungsi untuk memahami perilaku black hole atau lubang hitam.